Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, jadi pada hari ini kami dari kelompok 1 pembelajaran IPS SD kelas 5D akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota kelompok 1 adalah Nova Nukiatina NIM A510-9172, Natana Alnaya NIM 173, Ainunasiati Putri NIM 174, Zaki Syaiful Hafid dan Nudin NIM 175, Octavia Nur Alifah NIM 176, Rida Kofi Fakinteki NIM 177, dan Taufik Firdaus NIM 179. Nah, pada kali ini kami membahas tentang Teaching for Student Learning Becoming an Communication Teacher mengenai presentasi dan penjelasan. Miss Romero dan Mr. Jackson menjelaskan bahwa merencanakan pendekatan secara keseluruhan. Mereka tahu bahwa pengajaran terus harus disesuaikan dengan pengetahuan latar belakang siswa. Mereka memutuskan bahwa keberhasilan ini akan memerlukan serangkaian presentasi yang ditunjukkan untuk memberikan siswa dengan latar belakang pengetahuan tentang hubungan ras dan kondisi ekonomi Mississippi saat itu. Ikhtisas dan perspektif. Presentasi dan penjelasan efektif dalam membantu siswa memperoleh dan memproses pengetahuan di relasi baru. Dalam hal ini, bertujuan untuk mencapai dua jenis hasil pembelajaran lainnya. Membantu siswa memperluas struktur konseptual mereka dan mengembangkan kebiasaan mendengar dan berpikir. Presentasi yang menjelaskan adalah dicirikan oleh beberapa fase. Aliran tersebut berasal dari 1. Upaya seorang guru untuk mendapatkan perhatian dan membuat siswa siap untuk mendengarkan. 2. Presentasi organisator atau scaffold lanjutan untuk bertujuan untuk menggali pengetahuan awal siswa. Dan yang terakhir, penyampaian informasi dan gagasan baru yang terkait dengan topik tertentu. Dan 4. Interaksi dengan siswa bertujuan untuk memeriksa pemahaman dan penggunaan elaborasi yang memperluas kerangka konseptual dan keterampilan berpikir siswa. Dan di sini menghubungkan ajaran presentasi dengan konteks dan ilmu pembelajaran. Beberapa dari ide-ide ini dan implikasinya untuk pengajaran adalah disorot di bawah ini. Yang pertama, pembelajaran terjadi di lingkungan manusia. Lingkungan belajar yang kaya membantu menambah baru. Lingkungan belajar yang kaya dapat diciptakan yang tidak hanya menarik bagi pendengaran dan visual, tetapi juga indera lainnya. Lingkungan juga dapat dibuat yang memiliki nada perasaan positif dan di mana siswa bebas dari ancaman. Kedua, tujuan utama dari menyajikan dan memberikan penjelasan adalah untuk membangun deklaratif pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya pengetahuan sebelumnya adalah kuncinya. Apa yang sudah diketahui peserta didik adalah yang faktor penting untuk menentukan apa yang akan mereka pelajari. Perencanaan presentasi dan penjelasan. Seperti yang kita lihat dalam kuliah Profesor Zul, mengetahui latar belakang pengetahuan sebelum presentasi sangat penting. Tetapi begitu juga dengan menemukan kesalahpahaman siswa, guru perlu mengantisipasi dan menangani secara langsung miskonsepsi. Safir dan Gower mengamati bahwa guru yang berprestasi tahu dari pengalaman masa lalu mereka sendiri bahwa akan ada kesalahan paham umum siswa dan atau ada kebingungan pada berbagai topik. Ketika ini terjadi, miskonsepsi harus dilawan secara eksplisit dengan menarik perhatian siswa, memberikan penjelasan yang cukup tentang ide yang benar, dan kemudian memeriksa pemahaman siswa sebelum melanjutkan. Selanjutnya, memilih konten. Joy, Weil, and Calhoun 2000 mengkategorikan Advanced Organizer menjadi dua jenis. Yang pertama, Expository Advanced Organizer, di mana ide-ide dasar atau konsep disajikan pada tingkat abstraksi
yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai intelektual perancah untuk menggantung informasi baru. Dan yang kedua, penyelenggara kemajuan komparatif digunakan untuk menunjukkan kepada siswa bahwa ide atau konsep baru itu akrab dengan ide atau konsep yang mereka sudah tahu. Kemudian, Wolpe and Booth 1986 menyatakan 3 pedoman guru yang kami yakini masih berlaku hingga saat ini. Yang pertama, sebagian besar, mungkin mencapai 3/4 dari pertanyaan guru harus pada tingkat yang akan meregangkan siswa, tetapi juga memperoleh jawaban yang benar dari siswa di kelas. Yang kedua, 1/4 pertanyaan yang tersisa harus berada pada tingkat kesulitan yang akan memperoleh beberapa tanggapan dari siswa, bahkan jika tanggapan itu tidak lengkap. Yang ketiga, tidak ada pertanyaan ini terlalu sulit sehingga siswa tidak dapat menjawab sama sekali. Aspek terakhir dari diskusi yang efektif adalah nada keseluruhan yang ditetapkan guru dan cara mereka mendengarkan dan menanggapi jawaban siswa atau kontribusi. Guru perlu mendengarkan dengan seksama dan berusaha untuk memahami kontribusi setiap siswanya. 3 proses langkah yang direkomendasikan oleh Madeleine Hunter tahun 1994. Langkah pertama, hargai respons atau kinerja siswa yang salah dengan memberikan pertanyaan yang jawabannya pasti benar. Langkah kedua, berikan siswa bantuan atau petunjuk. Langkah ketiga, minta pertanggungjawaban siswa. Kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas memproduksi, menyediakan, membeli, dan menjual barang ataupun jasa. Macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Dan 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. 1. Usaha pertanian. Indonesia merupakan wilayah agraris di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. 2. Usaha perkebunan. Perkebunan merupakan pemanfaatan lahan untuk menanam tanaman keras. Usaha perkebunan ada yang termasuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil perkebunan di Indonesia antara lain ada buah-buahan, sayur, kara, kelapa, tebu, dan kopi. 3. Usaha perikanan. Usaha perikanan di darat bisa dilakukan dengan membuat kolam. Hasil perikanan air tawar misalnya ada ikan nila dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau ada ikan bandeng dan udang. 4. Usaha kehutanan. Hutan di Indonesia juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kayu yang diambil dari pohon. Selain itu, ada juga hasil hutan non-kayu seperti madu dan jamban. 5. Usaha perdagangan. Melalui usaha perdagangan, barang dari produsen bisa sampai pada konsumen. Barang dalam usaha perdagangan ini misalnya ada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan lainnya. 6. Usaha jasa. Pada usaha jasa yang ditawarkan bukanlah produk, melainkan pelayanan tertentu. Contoh jasa dokter, jasa angkutan umum, dan jasa pemandu di tempat wisata. 7. Usaha peternakan. Usaha peternakan bisa dibagi menjadi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Peternakan hewan besar ada sapi dan kuda. Hewan kecil ada kambing dan domba, dan yang berbentuk unggas ada ayam dan entok. 8. Usaha perindustrian. Dalam usaha industri, bahan mentah diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Cara pengolahannya yaitu benang menjadi pakaian. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.